itu 365. Bapak Ibu dekat dengan makam Bakti ya. Iya. Ya, jadi dekat Bu dari sini. Dan ini hotelnya terlihat dari belakang. Nanti Bapak Ibu ke masjidnya dari pintu depan. Ini dari pintu belakangnya. Karena kalau di depan kita tidak boleh berhenti oleh polisi di sana. Mau beli oleh-oleh banyak, silahkan dikirim melalui kargo. Ini ibu-ibu biasanya borong. Udah dari Mekah borong, di Madinah juga borong. Karena di sini sekitar sini banyak tempat oleh-oleh. Silahkan handphone, tas jangan sampai ketinggalan, dicek kembali ya. Sehat. Langkah dulu. Iya. Kamarnya mana ya? Rombongan 2 di lantai 8. Lantai 8 dan lantai 7. Iya. Turn on. Berarti kok aku tidak. Nanti di sini nanti ketemu. Nanti ketemu. Misi bagi-bagi orang atau apa Foto kita sama nang. Sama? Sama ni? Lampan. Ganda kah?
Tadi saya kaget kan di Welby. Apa ya? Karena nggak semua orang nyaman ngomong sama Kita ke lantai 7 ya? 7 berapa? 7 aja. Assalamualaikum. Udah ada persiapan semua belum, Pak? Udah ya? Yang belum koper. Yang koper kedua ya. Sesuai. Insyaallah. Sudah presisi. Ya. Mbak Elvi, boleh coba cek itu lagi nama-nama di kamar, Mbak? Pak Akhaironi Mualim. Iya. Bapak siapa? Saya di sana sedang bagi. Oh, Bapak Karom ya? Oke, siap. Itu Pak Maruf itu. Ini nanti Pak. Ini Pak Maruf, oh Pak Maruf berangkat kloter ya? Terus Pak Irfan? Pak Irfan, ya sudah. Pak Agus? Udah sesuai ya? Sudah. Nggak ada yang tukar-tukar ya? Enggak. Aman ya? Aman. Udah semua itu. Oke. Makasih Pak, silakan makan. Oh iya, alhamdulillah Bu. Kita bersama dua dokter, sama Musri dan saya Pak. Nggak ada yang tukar-tukar kan? Istirahat dulu, nanti kalau waktunya mau sholat maghrib silakan. Tapi diingat-ingat ya, foto hotelnya, betul ya. Keluar, belok kiri, udah lurus aja udah kelataran. Iya, alhamdulillah ya. Penempatannya sangat-sangat mendukung. Sebenarnya tidak ada perbedaan sama seperti sebelumnya, hanya yang membedakan biasanya kami plotting kamar itu dari Siskohat. Tapi untuk kali ini kami plotting kamar diserahkan kepada sektor masing-masing, jadi lebih cepat untuk pemplottingan kamar jemaah. Yang menjadi keunggulan di sektor 5 ini dari gelombang pertama itu kami sudah tertib dalam memplotting kamar, yaitu dengan memberikan nama-nama pada kamar masing-masing. Jadi itu sudah kami lakukan dari gelombang sebelumnya. Anjuran tetap dalam city tour tetap memperhatikan kesehatan. Mungkin yang risti, yang untuk yang lansia tidak disarankan untuk beraktivitas lebih. Jadi disarankan untuk tetap di hotel saja, termasuk untuk ibadah. Mereka kan lebih mengejar arba'in, sedangkan di Kementerian Haji tidak disarankan untuk arba'in. Jadi untuk terkhususnya untuk lansia dan risti, kami sarankan untuk ibadah di dalam hotel saja. Toh juga masih dalam kawasan Seksus Nabawi, hotel-hotel di dalam Madinah ini. Untuk APD-nya biasa kami menyarankan untuk tetap membawa payung, tutup kepala, topi, ataupun membawa semprotan muka. Semprotan muka itu wajib kita sarankan ya, karena kan di sini cuacanya tidak menentu dan panas sekali. Jadi tetap harus disemprot-semprot sih Mas. Untuk memperhatikan minumnya ya, dalam arti walaupun tidak haus, daripada dehidrasi tetap diminum sebanyak-banyaknya dan minum vitamin yang sudah diberikan oleh tim kesehatan maupun yang sudah dibawa sendiri oleh keluarga di Indonesia. Saya Ibu Wahyu Hidayah dari Gombong, Kebumen. Saya sebagai peserta haji dari kloter 13 sangat merasa senang dan bahagia karena cukup wow. Selama perjalanan kita nyaman, livernya safety gitu ya. Kemudian sampai di posisi depan hotel Mi'raj Thaibah itu namanya. Kelihatannya sempit, tapi begitu masuk ke dalam luas sekali. Liftnya juga cukup ada sebuah kesan yang luas karena cermin semuanya di bawah. Begitu masuk kita dapat nomor kamar 702. Terus masuk cukup sangat lebih baik dibanding yang kemarin di Mekah. Dari petugas haji ya Pak ya, memberi informasi satu, jarak Masjid Nabawi cukup dekat 200 meter. Kemudian pintu gerbang kita atau pintu gerbang yang harus diingat adalah 365, dan itu membuat kita sangat-sangat nyaman ketika
ada teman-teman atau saya sendiri ingin pergi ke sana, dihimbau untuk jangan sendiri, tapi minimal berdua. Dan bagi yang risti atau yang pakai kursi roda, itu kursi rodanya dinamai atau digembok supaya tidak dikira milik umum atau wakaf, sehingga bisa dipakai oleh siapapun. Begitu himbauannya. Secara umum sudah memandu kita secara maksimal, bahkan kepada petugas, kepada teman-teman yang tadi yang tanda kutip kesasar itu mau mengantar dengan berpanas-panas begitu, dengan fasilitas ya jalan kaki mengantarnya bukan pakai mobil, dan itu menunjukkan bahwa pelayanan sangat-sangat prima, bahasanya dengan capek panas mau mengantar.